Wa sunna limajrurihi musa'adatuhu, dan disunahkan orang yang ditarik dia membantu supaya dia dapat soft, biar tidak sholat tanpa ada kawan di sampingnya. Wa inna makana al-wukufu ala yaminil iman afdola khobarnya kana ini qaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatu tanzilu alal imam thumma alaman ala yaminihil awal fal awal. Kenapa diutamakan sebelah kanan? Karena rahmat itu turun atas imam lalu atas makmum yang sebelah kanan. Ada kalanya orang nggak mau di depan, Pak, sholat Jumat ya, datangnya jam 12, kadang tengah 1, yang khotib udah mau selesai baru datang. Padahal fadilah nemuin takbiratul ihram imam itu lebih utama daripada haji, Pak. Bahkan ada yang mengatakan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik, bebas dari api neraka. Tapi orang nggak sadar, nggak kelihatan, akhirnya biasa-biasa saja. Wah, ini masih banyak pembahasan. Kita langsung singkat saja, Pak. Nanti kalau nggak disingkat, nah ini syaratnya makmum dulu. Kita jelasin dulu syaratnya makmum. Ada 4 bentuk yang batal ketika dijadikan imam. Ada 5 yang sah dalam berjamaah. Yang 4 yang batal itu adalah makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, 1. Yang kedua, makmumnya laki-laki, imamnya khunsa, waria, batal. Yang ketiga, waria, makmumnya, imamnya perempuan, batal juga. Yang keempat, waria, makmumnya, imamnya waria, batal. Yang 5 sah, yaitu laki-laki, imamnya laki-laki, waria, imamnya laki-laki. Yang ketiga, perempuan, imamnya laki-laki. Yang keempat, perempuan, imamnya waria, sah. Yang kelima, perempuan, makmum kepada imam perempuan, sah. Nah selanjutnya, ini jangan tanya dulu, Pak, ini banyak nih, nanti kalau tanya nggak selesai. Besok lagi ya, ada pertanyaan nih, ini sebentar lagi nanti kita lanjutkan tentang syarat-syaratnya besok saja. Syarat-syarat jadi makmum ada 12 di kitab Bajuri, ada 6 di kitab Iqna. Saya rangkum semuanya supaya lebih jelas. Yuk silakan yang mau tanya, walaupun jamaahnya belum lengkap. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus sunnahnya. Di dalam sholat. Saya bacain dasarnya. Nih, Pak. Wa yustahabu an-niyatu al-madkuratu wa illam yakun khalfahu ahadun haitsu raja man yaqtadi bihi wa illa fala tustahabu lakin la tadur kada bi khattil midani. Disunahkan niat jadi imam yang di atas kan watasihu niyatuhu laha ma'ataharumihi, sah niatnya orang ketika takbiratul ihram walaupun belum menjadi imam secara hakiki. Maksudnya di belakang kan nggak ada, Pak, hanya saja li'annahu yasiru imaman, karena dia akan menjadi imam. Dan ini dikatakan oleh Imam Jauhani, dan beliau berargumen
Ini ketika dia punya harapan, injawaza, menghendaki, memperbolehkan yang di belakang saya itu nanti ada malaikat, iktada malakin au jiniyin, atau golongan jin, sah. Dan ini dasarnya di kitab Bajuri halaman 195. Bapak buka dari bawah itu 5. Ini sangat jelas. Tapi kalau misalnya dia main-main, malah nggak sah, Pak. Yang biasanya nggak pernah jamaah, tahu-tahu buat-buat niat jadi imam, nggak pernah jamaah itu, maka dikatakan talaub, batal sholatnya dan tidak diperbolehkan. Ini biasa jamaah, sewaktu-waktu ketinggalan jamaah, dan dia merasa, aduh, rugi lah. Akhirnya dia niat jadi imam dengan keyakinan ada golongan dari para malaikat atau jin yang akan menjadi makmum saya, sah. Oke. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, bedanya pahalanya besar orang yang sebelum azan bukan di masjid dengan sering terlambat berjamaah. Bagaimana fadilah orang yang antara sholat berjamaah tepat waktu, dengerin adzan, jawab adzan, dengan orang yang telat-telat? Ya secara logika ya pasti kita bisa jawab, pasti yang datang duluan dengerin adzan, jawab suara adzan tersebut, itu fadilah tersendiri. Setelah itu sholat sunnah, baca Al-Quran di antara adzan dan iqamat, ini kan sunnah dzikir tuh. Itu juga daripada nanti datangnya telat ya. Tapi ini ya sering dilakukan, Pak, bukan jenengan saja yang ngomong tuh, kadang ngelakuin, kadang, tapi enggak terus ya, tapi jangan dilakuin. Kalau yang sering terlambat tapi pahalanya 27 derajat Ya tetap 27, tapi mungkin kurus. Walaupun dia nemuin salam saja imam, itu masih dikatakan jamaah dapat 27, tapi kurus. Ya masalahnya itu, kita mau gemuk apa kurus? Ya silakan. Jadi kalau kita terlambat, sedangkan imam sudah selesai. Jadi awalnya kita waktu sholat sendiri niat imam itu apa kita di awal yang dulu iqamah atau adzan? Karena kita tadi ada sampai di situ. Bagi sholat yang sendirian itu memang tetap disunahkan untuk adzan dan iqamat. Ya, tetap disunahkan. Dengan misalnya mau sholat, tetap disunahkan adzan dan iqamat. Ini juga harus saya sampaikan, Pak. Sebenarnya ketika imam baca surat Fatihah itu bagusnya dan tidak makruh, kita dengerin. Di dalam kitab Bajuri dijelaskan seperti itu. Nanti ketika imamnya baca amin, kita sama-sama baca amin. Setelah itu sunnahnya bagi imam itu berhenti kira-kira bacaan Fatihah selesai, baru membaca surat. Nah, di sela-sela amin dengan surat itu kita baca Fatihah, itu sunnahnya. Tapi kalau makmum memang khawatir nanti kalau saya nggak baca Fatihah di awal, khawatirnya saya nggak lengkap baca Fatihah, maka tidak dimakruhkan untuk baca Fatihah bersama imam. Tapi hukum aslinya adalah kurang utama atau makruh. Nanti Bapak bisa dibuka di bab hayatul sholat. Itu ada 6 saktah, 6 berhenti. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, berhenti, nafas dulu. Baca kabiro, nafas setelah selesai. Setelah kabiro, baca ta'awudz pelan-pelan sunnahnya, nafas lagi. Setelah itu baca bismillah, nafas lagi. Baru baca Fatihah, imamnya kita dengerin. Setelah baca imam Fatihah kita selesai, kita ikut amin, ikuti amin. Setelah antara amin dengan surat itu disunahkan bagi imam, jaraknya itu melanjutkan ke surat kira-kira bacaan Fatihah. Dan ini nggak populer, Pak, karena nggak menjadi habit. Saya baru tahu itu kemarin, baru tahu karena saya mutolaah. Saya buka beberapa kitab, iya ya. Biasanya kita lakuin setelah kabiro Fatihah.
ketika imam baca Fatihah, ya kita baca Fatihah. Ternyata ada aturan seperti itu yang kira-kira ketika kita bisa meletakkan Fatihah di antara amin dan suratnya imam itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya kita khawatir nggak nemuin imam dan kita nggak tahu, maka sunnahnya ya tetap kita langsung saja baca Fatihah, karena Fatihah hukumnya wajib. Itu bagi jahar ya Pak, bagi sholat yang jahar. Tapi bagi sholat yang sir nggak ada kesunahan seperti itu, langsung aja kabiro selesai, ta'awud, bismillah, Fatihah. Kalau jahar kita dengerin bacaan imamnya, imam, Fatihahnya, suratnya. Surat kita dengerin, nggak usah baca. Yang wajib dibaca itu hanya Fatihah.